Bapak pemirsa yang terhormat, pada saat ini saya berada di Nosu, tepatnya di rumah orang tua kekasih kami, yaitu orang tua kekasih Indok Pombong. Dan selama beberapa hari ini kami mengadakan upacara duka. Namun saya sendiri, saya adalah orang Mamasa dan orang Nosu juga, tapi saya belum tahu persis rentetan-rentetan yang dialami selama ini. Hanya saya dengar dari bahasa Nosu, tapi sampai saat ini saya masih banyak kurang mengerti apa yang dimaksud. Karena itu saya bersama dengan narasumber yang bisa menjelaskan sedetail mungkin. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti bagaimana jalannya upacara ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Acara ini adalah acara Pak Pandanan sehubungan dengan meninggalnya orang tua kekasih sampai penguburan. Dengan hormat disebut namanya Kombong. Dan acara Pak Pandanan ini yang berproses dari tanggal 14 sampai tanggal 20 November 2015. Sebagai seksi acara, yang mengarahkan acara ini adalah saya sendiri, Andarias, sekaligus sebagai narasumber dan menyampaikan ucapan selamat dari keluarga Bisanga Tomak Singgi. Acara Pak Pandanan ini sehubungan dengan pemakaman Indok Kekasih yang namanya Kombong. Tanggal 14 Pamilangan atau hari pertama. Hari kedua tanggal 15 Pak Balunan. Tanggal 16 atau hari yang ketiga, Allosala. Tanggal 17 atau hari yang keempat, Pak Paturunan. Tanggal 18 atau hari yang ketujuh, atau hari yang kelima, ya saya ulangi, dari tanggal 16 Allosala, tanggal 17 Pak Paturunan, tanggal 18 Pak Batangan, dan tanggal 13 Bebabaran, tanggal 20 hari ini penguburan. Inilah acara sehubungan dengan acara Pak Pandanan pemakaman Indok Kekasih yang namanya Kombong. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan dan jelaskan sehubungan dengan acara Pak Pandanan ini. Seandainya ini acara Pak Pandanan ini yang berentetan dari Panggogaran sampai pemakaman, itu berlaku 10 hari. Tetapi karena ini hanya 8 hari, maka Panggogaran disambung dengan Pamilangan. Kemudian Panganginan disambung dengan Pak Balunan. Ya, Pak, ya. Panggogaran disambung dengan Pamilangan, Pak Tanduran, Panganginan disambung dengan Pak Balunan. Hari yang ketiga, Allosala. Kemudian Pak Balunan, Pak Paturunan, Pak Batangan, Bebabaran, dan penguburan. Masih ada, Man? Ria. Sehubungan dengan Panggogaran, itu tali pengikat. Ropi itu dibuka. Kemudian Pamilangan, tutup ropi itu dibuka. Kemudian
penganginan mayat orang mati itu diangin nih, dalam arti ditempatkan di atas ropi atau peti. Yang kemudian sehubungan dengan Pak, Maksudnya disegarkan Pak, begitu? ya disegarkan. Kemudian Pak tanduran itu adalah kebiasaan, dan Pak balunan mayat orang mati ini dibalut dengan kain, ya sehingga terjadi ini begitu besar. Itu Pak balunan. Kemudian allosala itu sesuai dengan kebiasaan yang sebenarnya ini adalah adat istiadat, tetapi namanya allosala itulah kebiasaan. Kemudian kalau maaf, allosala itu artinya tidak ada kegiatan. ya tidak ada kegiatan, tetapi harus diberi kesempatan bahwa satu hari adalah allosala. Ya tidak ada kegiatan sehubungan dengan mayat yang ada. Ya, begitu. Kemudian kalau Pak paturunan, mayat orang mati ini diangkat dari rumah, ditempatkan di sini yang namanya Latang Bulawan, yang tempatnya di sini namanya Balak Dura. Ya, ini Latang Bulawan, kemudian ini Balak Dura. Mayat orang mati dipindahkan dari rumah atau dikasih turun dari rumah, datang di Latang Bulawan, ditempatkan di Balak Dura. Nah, kemudian kalau Pak Batangan adalah puncak acara. Semua keluarga itu datang untuk bersama-sama dengan keluarga di sini untuk mengacarakan acara Pak Pandanan ini dalam arti acara puncak. Itu Pak Batangan. Kemudian Pebabaran itu adalah pembantaian hewan atau kerbau. Yang namanya pebabaran itu pembantaian hewan atau kerbau yang keluarga potong dalam acara Pak Pandanan itu sehubungan dengan pemakaman. Yang nasanga bahasa Tonosu sonda mali na Pak Rapuan lako indok to mendewatanna. Kemudian hari ini adalah hari penguburan, yaitu Jumat tanggal 20 November 2015. Penguburan mayat ini akan diantar ke pekuburan keluarga. Maaf Pak, saya mau tanya kembali masalah pebabaran, karena saya lihat ini pebabaran yang kemarin kita laksanakan. Saya melihat ini banyak begitu kerbau, dari mana saja itu Pak kira-kira? Iya. Sebenarnya ini bukan hanya kerbau yang ini. Ya. Ini babi ini yang datang begitu banyak. Itu asalnya dari keluarga. Itu menandakan bahwa orang tua ini banyak keluarganya. Biar dari Makassar, biar dari Mamuju, semuanya datang bawa babi. Yang dalam hal ini nasanga bahasa Tonosu tok sonda malina nabain lakote indok batu nenek to mendewatan. Ya sepertinya kerbau. Ada beberapa kerbau yang begitu banyak yang disiapkan oleh keluarga, dan ada juga kerbau yang begitu banyak dibawa oleh keluarga yang sepertinya keluarga dari tempat lain, keluarga dekatnya ini orang tua. Maksudnya ada yang disiapkan oleh keluarga, begitu kemudian banyak. ada juga keluarga yang bawa datang. Iya. Sehingga Bapak lihat begitu banyak kerbau yang berapa puluh itu ya dibantai itu, ya banyak yang sudah disiapkan oleh keluarga, ada sebagian yang dibawa oleh keluarga yang lain. Termasuk babi juga. Ya, termasuk babi. Wawancara ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan pada saat ini kita boleh bersyukur, kita boleh menyaksikan upacara Pak Pandanan, upacara Pak Pandanan, tepatnya di rumah orang tua kekasih kita di sini, dengan format saya sebut namanya Kombong. Ya. Terima kasih, saya mau tambahkan sehubungan dengan yang ditanyakan mengenai masalah hewan. Ya. Yang sebenarnya babi sudah disiapkan oleh keluarga atau anak tadian, atau anak cucunya. Tetapi karena keluarga yang lain juga berkerinduan untuk bersama-sama dengan anak cucu nenek ini, mau bersama-sama membagi duka, sehingga banyak yang datang. Sepertinya kerbau yang tadi,
itu sudah banyak dan sudah cukup disiapkan oleh anak cucu ini. Tetapi karena kerinduan juga keluarga yang lain datang bersama-sama dengan keluarga di sini membagi duka. Itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, para pemirsa yang kami hormati, pada saat ini kami sedang berada di rumah duka, di rumah orang tua kekasih Kombong, di mana sudah 1 minggu kami berada di tempat ini untuk menjalani proses upacara kematian dari orang tua kekasih di tempat ini. Namun acara Pak Pandanan ini kami hanya mengikuti saja, karena baik di dalam bahasa Singgi yang disampaikan oleh para narasumber maupun jalan-jalan dalam proses selama kurang lebih 8 hari ini, ya kami belum mengerti persis bagaimana jalannya. Karena itu kami bersama narasumber pada saat ini kami mau menanyakan proses mulai dari pemilangan sampai hari ini penguburan. Karena itu saya bersama dengan narasumber. Yang pertama saya ingin tanyakan, orang tua kekasih ini sudah berapa lama ditaruh di atas rumah Pak? Terima kasih. Ini acara Pak Pandanan adalah budaya orang Nosu dan adat istiadat yang orang Nosu acarakan kalau ada orang mati yang namanya dipandan. Ya, orang tua ini Kombong meninggal dunia sejak 1 tahun lebih yang lalu. Sekarang diacarakan sehubungan dengan pemakamannya yang dimulai dari pemilangan. Itu hari pertama, kemudian hari kedua penganginan, hari ketiga Pak Balunan. Sesudah Pak Balunan itu Pak Tanduran ke atas. Di dalamnya Pak Paturunan. Sesudah Pak Tanduran itu Pak Paturunan, Pak Batangan, Pebabaran. Hari ini tanggal 20 November 2015 yaitu penguburan. Sehubungan dengan hal ini ada yang ditanyakan mengenai masalah Mak Singgi. Mak Singgi itu adalah bahasa sapaan dari keluarga yang disampaikan oleh pemandu acara dalam sastra Toraja, yaitu bahasa sanjungan. Yang intinya adalah ucapan selamat dan ucapan terima kasih kepada keluarga yang lain yang datang membagi duka sehubungan dengan acara atau selama acara ini berlangsung. Ya, masih ada yang ditanyakan yang tadi, sepertinya ini hewan yang dibawa oleh keluarga-keluarga lain, sepertinya babi. Yang sesungguhnya sudah banyak yang disiapkan oleh keluarga itu babi, tetapi keluarga-keluarga lain yang datang bawa babi gitu ya. Banyak sebagai sumbangan kepada keluarga yang berduka, di dalamnya turut membagi duka. Ya, sepertinya kerbau yang ditanyakan. Tunggu dulu, maaf saya mau tanya masalah babi. Ya, karena sering saya mengikuti upacara-upacara kematian. Ini babi kemarin saya lihat semuanya pakai rumah-rumah adat. Oh iya. Dan biasanya saya ikuti upacara kematian ini, ada juga yang tidak pakai rumah adat. Iya, sehubungan dengan babi yang dibawa itu harus pakai rumah adat atau rumah Toraja. Itu tidak semuanya. Kalau orang-orang mati yang seperti biasa tidak akan digunakan itu. Cuma kalau acara Pak Pandanan itu yang seharusnya pakai rumah-rumah adat, menggambarkan ciri khas orang Nosu
bahwa ini adalah adat dan budaya sehubungan dengan acara Pak Pandana. Jadi tidak sembarang itu digunakan, hanya berlaku dan digunakan, ya hanya digunakan sewaktu acara Pak Pandana. Ya. Jadi hanya acara-acara seperti ini kita menggunakan itu tempatnya, tempat babi itu dalam bentuk rumah-rumah adat. Ya. Karena Pak Pandanan Pak ini adalah acara yang lebih di atas, upacara kematian yang lebih di atas. Iya, kemudian babi ini yang kemarin yang bilang Pak Batangan, ini kan ada mungkin ratusan babi saya lihat ini. Ini apakah disiapkan dari keluarga, disiapkan hanya dari keluarga, ataukah ada orang lain yang datang bawa? Ya, itu yang sepertinya sudah ada yang disiapkan oleh keluarga atau anak cucu. Tetapi itu yang datang begitu banyak itu adalah sumbangan dari keluarga lain. Yang anak cucu siapkan itu tidak akan dibawa begitu, ya tidak begitu banyak yang masuk pada saat penjemputan. Itu semuanya itu sudah ada di dalam, sudah ada di sekitar tempat pemakaman ini. Artinya dari keluarga itu sudah dipotong-potong memang untuk dipakai melayani keluarga yang datang. Tapi ini yang masuk yang pakai rumah-rumah adat ini ya ini dari sumbangan dari keluarga. Dalam bentuk artinya yang dibawa keluarga ini artinya ya kita keluarga yang datang membagi duka bersama dengan kita. Begitu. Kemudian saya mau tanyakan ini Pak masalah, saya melihat kemarin ini Pak tebabaran, saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya yang dibilang tebabaran. Saya melihat kerbau banyak begitu dipotong. Apakah itu kerbau hanya yang disiapkan oleh keluarga yang berduka, ataukah ada juga seperti babi itu ada sumbangan dari keluarga? Ya, sepertinya kalau acara Pak Batangan itu adalah acara puncak. Yang kemarin itu bebabaran adalah pemotongan hewan atau pemotongan kerbau yang bahasa Nosu bilang kina bolalanna inde tomatua batu indo tomat dadina batu dewa tamesanna inde betuna tomat Arab, itu bahasa Nosunya. Ya, itu adalah yang sebenarnya ini kerbau ini yang begitu ya, kerbau ini semuanya ini sudah cukup disiapkan oleh anak cucu yang sebenarnya. Tetapi yang datang itu yang dibawa sewaktu penjemputan tamu itu begitu banyak kerbau yang masuk itu adalah sumbangan juga dari keluarga. Itu yang saya maksud. Dan sekali lagi ini pebabaran ini yang ditanyakan tadi apa maksudnya itu pebabaran itu adalah pemotongan hewan kerbau, itu pebabaran. Ya. Tapi saya lihat Pak masih sudah ada yang dipotong sebelumnya. Ya, itu adat istiadat dan budaya orang Nosu. Kalau Pak Batangan itu ya ada juga kerbau yang dipotong dan begitu banyak bagi. Artinya masih sama dengan orang yang bawa babi, orang yang bawa kerbau itu ya, yang datang itu selain yang disiapkan oleh anak cucu, berarti ada juga sumbangan dari keluarga. Sumbangan dari keluarga. Artinya menandakan bahwa kita ini ada kebersamaan dalam membagi duka bersama-sama. Dalam istilah bahasa Nosu, pangimbona, ya nabaen batu pangimbona na sonda mali na lako tolendo ni balik buang, itu bahasa Nosu. Iya, itu tadi saya sempat dengar bilang singgi kan kalau dalam bahasa Indonesia saya mendengar itu adalah sastra Toraja atau bahasa santunan. Ya, bahasa santunan. Itu memang harus diwajibkan ada seperti itu. Yang sebenarnya kalau sejak dari dulu ya itu penjemputan ya karena baru hari ini baru mungkin kalau yang zaman dulu itu tidak ada sepertinya tomat tendeng apa zaman dahulu, karena belum ada orang yang disiapkan yang bisa
bisa menyampaikan sapaan dalam bahasa itu. Tetapi setelah ada orang yang ada bakat yang menyampaikan sapaan dengan bahasa sastra Toraja, makanya itu sudah diberlakukan sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan sudah lama berlaku di Nusu. Oke, tapi ini Pak, karena kalau kita ini di rantau orang yang sering diadakan itu, dimunculkan itu adat kita, adat kampung kita, termasuk Mak Singgi. Apakah hanya kematian saja bisa digunakan, ataukah bisa digunakan juga pada saat orang melaksanakan pesta-pesta pernikahan? Begitu Pak ya, sedikit menjelaskan ini Mak Singgi yang berlaku selama ini bukan hanya acara Rambu Solo, tetapi sudah berkali-kali juga dilaksanakan itu Mak Singgi dalam acara Rambu Tuka dalam arti Pak Pakawinan. Iya. Ya itu sudah. Bahkan saya sendiri sudah pernah ke Makassar dalam acara Rambu Tuka dalam artian Pak Pakawinan. Ya. Saya pernah ke Sumaroro sudah berapa kali, bahkan sudah sekian, ya sudah berapa kali keluar ke tempat-tempat lain seperti ke Sumbuang, ke Mappa. Ya, begitu. Jadi acara Mak Singgi ini adalah sapaan yang bisa digunakan pada Rambu Solo seperti hari ini, dan juga bisa digunakan dalam acara Rambu Tuka sepertinya Pak Pakawinan, begitu Pak. Oke, ya, dan yang terakhir Pak, apakah Bapak siap kalau katakanlah kalau ada acara dan nanti saya akan posting kasih masuk status saya di Facebook, kalau namanya ada yang mau ya bisa melalui saya, bisa saya minta bantuan sama Bapak untuk melaksanakan itu. Katakanlah kalau di Makassar, apakah Bapak siap di Makassar misalnya? Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi Pak, sewaktu saya ke Makassar itu ada beberapa keluarga yang katakan, adakah Bapak siap datang kalau dibutuhkan? Saya katakan, kalau keluarga butuhkan saya siap, kemanapun kalau dibutuhkan, entah itu Rambu Solo, entah itu Rambu Tuka, saya siap. Ya, terima kasih atas wawancaranya Pak, dan terima kasih para pemirsa yang kami hormati. Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh keluarga masyarakat Toraja Mamasa yang ada di perantauan yang sempat mendengarkan wawancara yang kami lakukan pada saat ini. Terima kasih, selamat siang. Kira-kira dengan ketujuan acara lasa oleh lalu temo tekaruen di tetena laun panupun di bawah lalu di bawah harapna ini indok serta kamu yang dalam di waktunya lata bero ketujuan balak dura di bero balak dura namanya kisah laku acara. Untuk anak kampung ya rambutan lang main de indok dari kamadi. Tapi dia mutu anginan
dapat taruhi sirlena batu sedena tujuan di gua lasela ko umbuni ya ke batang rambut na nini atau takamasi batu atau takamoya. Ini yang pakai di perumahan dari kalangan dalam penyusunan dan hiburan. Kemudian mencoba untuk batu kemarah tawan yang ada kobomi lah dengan tu waktu lagi tanda-tanda pasang lah dengan pertandingan domino nasana bahasa Indonesia. Jadi laku Beninas lah Pak Ceki aku omongin lagi masuk pertandingan Ceki Dede. Semua kebiasaan yang dengan sesi berguna dengan sangat besar. Bunga ada setelah kubanda dan ada yang ngomong kemeningo matikara bumbu rakyat di alat sebagai maklum. Baru rakyat di kamera di nama sewai. Desa so. Ikut oleh para petani dulu. Aku telah meningo dato kolasi pakaboro bilang awal lekona Indo. Kita boleh sekarang bumbu rakyat di kamera. Baru satu alat dipakai masuk di nama sewai. Ya ada masukan kita di bahasa Indonesia di bahasa Indonesia. Kepada keluarga yang hadir pada saat ini, jika sebentar kalau ada yang main dengan air, jangan sampai ada yang menyiram kamera. Baru satu kamera kita disiram. Jadi ini kamu kita nanti. Karena jadi Pakaboro. Bayar di sana ada lembang batu kabiasata yang memiliki mata batang rambut terus di Pakaboro semua lala. Data di Paningon dan Taliwa. Jangan kongsi pakiara tanya rusak ke pemarang tawa. Karena yang nggak sulit ini dimakan oleh peterusnya dinan kabilayan dia Indra kata Kaburo itu orang ini sebagai Jawa yang nggak sulit kita ini sigura. Yang pernah bilang dia dan kewanan kamadana bahasa kabarikinan dalam satu lera sifani boleh pak. Sehingga tu kita tidak boleh pak la sigura ala bahasa kabarikinan bilang. Yang pernah kegiatan rumah tombak apa segala bahasa Paningon. Nama taliwa itu kelasulen sinamane dari posara sina demai. Mata nahero kami sudah berjam sigura data taliwa Paningon.
Sebentar baru dia kelas. Jadi nampak foto bersama dulu leh. Siap. Ya. Siap. Oh. Saranya timbul. Keluarga yang berduka, sidang perkabungan yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita sama tenang dan kita segera memulai acara pada saat ini, dan mendahului ini perkenankan kami menyampaikan beberapa susunan acara yang akan kita lalui pada saat ini. Akan disampaikan oleh Ketua Umum Panitia yang dengan hormat kami sebut Bapak Kepala Desa Siwi,
atau Bapak Rana. Acara yang ketiga, ucapan belasungkawa dari BPM Jemaat Lumika, dan yang kedua dari pemerintah Kecamatan Nosu. Ini akan sekaligus disampaikan oleh Bapak Camat Nosu. Yang keempat, ungkapan hati atau ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh wakil keluarga, dalam hal ini Bapak Vite. Acara yang kelima, yaitu acara inti atau acara ibadah. Ini acara tersendiri. Yang keenam, penutup dan dilanjutkan dengan pengusungan jenazah ke liang lahat. Baiklah, kita melangkah ke kita masuki acara yang pertama, yang yaitu pembacaan riwayat hidup almarhumah. Nah, untuk itu kami beri kesempatan kepada keluarga untuk membacakan riwayat hidup orang tua kekasih kita ini. Riwayat hidup almarhumah Ibu terkasih Kompong Ndok Suki atau Nenek Pasau. Kompong lahir di Panusuk tahun 1930. Pada tahun 1951 menikah dengan Rombelangi Pasau. Kompong dikaruniai 8 orang anak, 19 cucu dan 8 cicit. Nama anak-anak almarhumah adalah Petrus Rombe atau Papa Alan, menikah dengan Ama Manti BFJ. Yang kedua, Agustina Rapanan atau Mama Pasau, menikah dengan Paulus Sambolangi BA. Yang ketiga, Sakaria Pasau atau Papa Adi, menikah dengan Martina Tiku. Keempat, Tadius SPD atau Papa Jerry, menikah dengan Joanna. Yang kelima, Linggi SPD MM, menikah dengan Sariati SPD MM. Yang keenam, Yohana Itang atau Mama Resi. Yang ketujuh, Nole SP. Yang kedelapan, Benyamin Bonga SP atau Bapak Yosi, menikah dengan Hermin ST. Adapun cucu-cucu almarhumah adalah Pasau AMD, menikah dengan Lain AMA, maksud saya, dikaruniai 2 anak, yaitu Chelsea Melani Sambolangi dan Ferdianto Rombelangi. Yang kedua, Ratu Sambolangi SPD, menikah dengan Asger Jaya SH, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Arpan Yudhistira Tandiala dan Ramon Rombelangi Tandiala. Yang ketiga, Simon SSI SPD, menikah dengan Darlia Pinawanti AMD Anakes, dikaruniai 1 anak, yaitu Dion Alvaro Gabriel Sambolangi. Yang keempat, Elia SPD, menikah dengan Semei Hasil Datu AMD, dikaruniai 1 anak, yaitu Berli Agra Rombelangi. Yang kelima, Aprilolo SPD. Yang keenam, Ratna Ratu
menikah dengan Bobi Herianto, dikaruniai 2 anak, Awenda dan Rebi Malaysia. Yang ketujuh, Ati menikah dengan Stefanus Marhin Mande, dikaruniai 1 anak, Kanaya Belvania Mande. Yang kedelapan, Yorinda Leni Marlina Tanggalayuk menikah dengan Brigadir Yusuf Sarjana Hukum. Yang kesembilan, Heider Pasca Bandolan Rombe SD. Yang ke-10, Endang Desiani Rombe AMD. Yang ke-11, Mikhail Lolo Rombe. 12, Reslam Delta Romersi. 13, Revia Barra. 14, Jerry Aries Lolo. 15, Jella Aries Ardianta. 16, Jilman Triyuda. 17, Relius Taulabi. 18, Yosia Alfa Octavian Pasau. 19, Yorgi Julkis Pasau. Demikian riwayat hidup almarhumah. Terima kasih kepada keluarga yang sudah membacakan riwayat hidup almarhumah nenek kekasih kita. Selanjutnya panitia, kepada Bapak Kepala Desa Tinggi kami beri kesempatan untuk mewakili panitia. Terima kasih kesempatan ini. Camat, Kepala Desa dan Lurah yang saya hormati, Ibu Pendeta yang hadir yang juga kami hormati, Bapak Ibu, seluruh pergabungan yang hadir pada saat ini yang kami hormati. Nama panitia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai panitia dari sekian seksi. Kami sangat banyak kelemahan-kelemahan yang kami perbuat. Dalam tahapan sejak awal acara pergabungan di tempat ini, tentu banyak kesalahan yang kami perbuat. Pelaksanaan teknis sehubungan dengan acara pada pergabungan ini yang kami lakukan. Yang tidak puas dengan hal yang kami lakukan. Tetapi sekali lagi bahwa sudah itulah kemampuan kami berbuat semaksimal mungkin. Kami sadari bahwa banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan perasaan,
baik dari kalangan luar, ya mudah-mudahan dari kalangan keluarga tidak ada yang menjadi atau tidak membuat keluarga tidak senang. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan